Belum lagi celah kekuatan antara dua kaisar yang bekerja sama dan Kaisar Demon Yue Kong. Celah ini memungkinkan mereka bertahan lebih lama saat menahan gejolak ruang dan waktu. Selain itu karena, di mata kaisar dari semua pihak, pengadilan surgawi saat ini masih jauh lebih tinggi daripada peluang kaisar untuk menang. Selain itu, jika permaisuri Ruo benar-benar tertangkap di depan Dewa Raja Yueyin, yang terakhir melihat wajah leluhur kulit hitam dan tidak akan membunuhnya. Tetapi bagaimana jika mereka tertangkap di depan dewa tertentu atau kekuatan yang menakutkan? Dewa Yueyin, Dewa Huangquan, keberadaan di balik Xie Feiling, Dewa Kuno Siji. Bahkan jika permaisuri benar-benar jatuh ke alam semesta kuno dan ditangkap di depan Kaisar Timur Taiyi oleh seorang komandan iblis tertentu, yang terakhir mungkin tidak akan membunuhnya. Karena Istana Iblis Kuno berharap Kaisar akan bertarung dengan sengit di surga daripada membunuh seorang kaisar wanita dari klan Fan Ming. Kemungkinan terbesar dari Istana Iblis Kuno adalah memeras sejumlah uang kepada Yuan Tiandi, dan kemudian mengirim Kaisar kembali. Tetapi jika mereka tertangkap, akan sulit untuk mengatakan, setidaknya Yao Yue Kongnya sudah mati, dan itu akan lebih bermanfaat bagi Istana Iblis Kuno daripada hidup. Alam semesta kuno terlalu jauh, bahkan jika Anda melihat Kaisar itu lagi. Dapat dikatakan bahwa sebagai seorang Kaisar, benar-benar hilang ke wilayah klan Kaisar tertentu, kecuali Kaisar, Marga Kunpeng, dan klan Changman, mereka berani benar-benar membunuh Kaisar yang terluka parah. Kaisar lain, itu tidak bisa dihindari. Akan mengirim permaisuri kembali dengan hormat. Tetapi para kaisar yang akan mengirim permaisuri kembali dengan hormat mungkin tidak menghormatinya. Bahkan bagi mereka yang berada di dinding, kemungkinan besar dan masuk akal baginya untuk mengambil kesempatan untuk merebut pedang bulan darah dan harta Qin Yichen setelah dia terbunuh dan terluka parah. Ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dalam pergolakan ruang dan waktu, dan mereka bahkan akan mencapai tempat yang tidak diketahui di 3000 alam. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, di antara kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya ini, para kaisar jauh lebih mungkin untuk bertahan hidup daripada hidup mereka. Bukankah pasangan ini semuanya keturunan naga sejati? Bagaimana dengan Kaisar Hao Yi? Tolong! Yao Yue Kong berteriak lemah. Dia hampir tidak bisa menahannya. Pada saat yang sama, Qin Yichen, yang masih prihatin dengan Ziyun, tiba-tiba gemetar. Tidak apa-apa. Tubuh bawaan saya telah berubah menjadi pembantaian emas lagi. Ziyun terkejut. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia melihat Qin Yichen menutupi dahinya dengan tangannya lagi. Dengan sakit kepala yang pecah, mencoba mengingat sesuatu, tetapi ingatannya tampak kacau. Bos, Anda, apa yang terjadi dengan tubuh bawaan Anda? Apakah Kaisar mengejar Anda? Di mana dunia cacing? Bukankah kamu memiliki Heze Divine Stone? Teleportasi kami. Ziyun mengguncang Qin Yichen, tetapi melihat Qin Yichen tiba-tiba tampak curiga dan bingung. Siapa Feng Tianxing yang kamu katakan? Ziyun disambar petir, dan mata naga ungu dan emas itu menatap ke sekeliling. Sesuatu telah terjadi. Kakak ipar, Suster Yao Tian. Ayo segera, sesuatu telah terjadi. Ziyun tidak bisa mempercayainya. Pertemuan lama itu mengalami amnesia yang tak bisa dijelaskan. Tahukah Anda, tubuh bawaan dan tubuh yang diperoleh tidak sesederhana klon. Mereka bahkan satu simbiosis. Jika Qin Yichen dan Feng Tianxing bertemu di masa depan, mereka dapat sepenuhnya terintegrasi, dan Qin Yichen bahkan dapat bertarung dengan Jintu di tangannya. Itu akan menjadi pedang sihirnya. Qin Yichen memahami jalan 5 elemen yang langsung dipahami Feng Tianxing, dan Qin Yichen juga memahami HOI Universe Jue yang telah dikembangkan Feng Tianxing. Bahkan Long Wuzhan Tian Jue Feng Tianxing dapat tumbuh begitu cepat. Itu karena Qin Yichen, yang bersembunyi di 3000 alam, sedang belajar siang dan malam. Ini adalah ikatan antara langit dan bumi. Ziyun bahkan curiga bahwa kecuali dia bisa menghancurkan dunia, tidak mungkin memisahkan Qin Yichen dari Feng Tianxing. Yang membuat Ziyun semakin ketakutan adalah jika dia begitu kejam sehingga dia bisa menghancurkan dunia, itu akan lebih dari cukup untuk menembak tubuh bawaan bos secara langsung. Mengapa ini? Jangan panggil adik iparmu. Alis Qin Yichen mengerutkan kening, dan dia hampir tidak dapat mengingat siapa Feng Tianxing. Tetapi dia samar-samar merasa bahwa ini bukan hal yang baik, dan dia tidak ingin Qian Sui ketakutan. Namun, seruan di luar aliran gunung akhirnya diperhatikan oleh Feng Qiansui. Suamiku, kamu. Ketika Feng Qiansui buru-buru keluar, dia kebetulan mendengar Qin Yichen bertanya siapa Feng Tianxing. Tiba-tiba, Qin Yichen memiliki roh lain. Seolah-olah dia terus-menerus jatuh ke dalam mimpi buruk dan bangun dalam sekejap. Dia berkata, bukan apa-apa, permaisuri mengejarku terlalu erat sekarang, dan hampir menghancurkan kekuatanku. Aku perlu untuk berkonsentrasi pada pertempuran. Kamu, jangan khawatir. Mata cantik Feng Qiansui penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak melihat seberapa kuat permaisuri.
Tetapi bisakah permaisuri dapat melakukan ini dengan membuat suaminya melupakan tubuh bawaan dalam sekejap? Pada saat yang sama, dalam pergolakan ruang dan waktu, Yao Yuekong menyaksikan Qin Yichen, yang berubah menjadi penjahat di lengan bajunya, menghilang dan muncul kembali, menjadi tua lagi, dan bahkan waktu yang paling menakutkan bagi Ke Tiangxuan, juga berubah menjadi tulang mati. Yao Yuekong hampir tidak bisa bertahan. Gejolak ruang dan waktu seakan tidak ada habisnya, ketika sampai pada akhirnya hampir bergantung pada keberuntungan. Dan di dunia yang luas ini, nampaknya keberuntungan dari dua keturunan naga sejati hampir tidak dapat dilindungi. Qin Yichen menghilang dan muncul kembali, dan bahkan ketika Ke Tiangxuan berubah menjadi tulang mati, dia masih ada. Dia ketakutan dengan pemandangan ini. Ledakan. Gejolak ruang dan waktu seperti tsunami, terkadang bergejolak dan terkadang tenang. Namun Yao Yuekong tidak tahu sampai kapan ia bisa membawanya. Dia bahkan tidak bisa melihat ruang dan waktu di depannya. Ada bayangan naga dengan sisik naga seperti bintang di dunia, yang dapat melindungi mereka. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, mereka dapat mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen dan Putri Wenqing paling sering menghilang, dan pada saat ini, turbulensi datang. Di antara mereka, Yao Yuekong gemetar hebat, dan dia benar-benar melihat dirinya terluka parah. Orang kuat yang dikejar oleh klan iblis bayangan membunuhnya dalam 3 atau 2, dan dia jatuh ke tanah dengan kebencian. Riak waktu dan ruang semakin dekat, dan dia ingin menelan Demon Yuekong ke dalamnya. Dan bahkan Demon Yuekong sudah dapat melihat bahwa itu adalah wilayah kekuasaan sesepuh klan iblis bayangan. Tetua tidak bisa menghentikannya, yang terluka parah, dan dengan mudah dibunuh olehnya. Dia melarikan diri dengan bulan yang cerah, tetapi bagaimanapun dia diperhatikan oleh klan iblis bayangan. Kekuatan besar menyerang dari segala arah, dan akhirnya membuat dia tidak bisa memasuki langit dan bumi. Pada saat ini, ada masa depan yang tersembunyi di langit. Dan masa depan ini semakin dekat dan dekat, seolah-olah Demon Yuekong akan ditarik ke persimpangan jalan ini, dari masa depan ke takdir. Sosok Qin Yichen juga berkedip-kedip, menghilang dan muncul. Hancurnya pergolakan ruang dan waktu bukanlah rangkaian semburan, tetapi mereka selalu terlibat dalam hal yang aneh. Yao Yuekong putus asa, berharap bahwa semua sahabat di lengan bajunya tidak bisa membunuh ras iblis bayangan, dan bahkan waktu dan ruang yang bergolak ini cukup untuk menyebabkan dia terluka parah dan sekarat, apalagi Qin Yichen. Bulan cerah terkondensasi di telapak tangan Yao Yuekong, dan bulan cerah berputar. Putus asa mencari jalan keluar, tapi pipinya menjadi lebih pucat dan pucat. Saat ini Yao Yuekong hanya memiliki satu telapak tangan, karena telapak lainnya harus seperti lampin, melindungi roh penjaga Tianxun Yang. Tetapi pada saat turbulensi waktu dan ruang melanda, saya melihat Demon Yuekong gemetar.